Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Wahyu Pratama, mahasiswa Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan antena triple biquat untuk aplikasi WiMAX frekuensi 3,3 GHz sampai 3,4 GHz untuk mata kuliah antena dan propagasi guna untuk memenuhi tugas besar 1 dan tugas besar 2. Berikut pendahuluannya. Latar belakang, WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. Ini merupakan salah satu bentuk teknologi nirkabel yang menjadi pusat perhatian operator telekomunikasi maupun pengguna internet di dunia. Pada perancangan ini dibuat antena microstrip 4 larik dipole yang bekerja pada frekuensi 3,3 sampai 3,4 GHz. Antena ini berukuran kecil namun mampu menghasilkan gain yang cukup besar. Pada perancangannya, antena ini akan diukur nilai VSWR, koefisien refleksi, return loss, bandwidth, pola radiasi, dan gainnya agar dapat bekerja pada frekuensi yang diinginkan. Identifikasi masalah. Pada dasarnya, antena microstrip memiliki bandwidth yang sempit. Untuk mendapatkan performa yang optimum, maka dibutuhkan antena yang memiliki bandwidth lebar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dibuatlah suatu variasi antena microstrip yang dapat mengurangi kelemahan tersebut, yaitu antena triple biquat untuk aplikasi WiMAX frekuensi 3,3 sampai 3,4 GHz. Tujuan: berdasarkan latar belakang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang antena triple biquat untuk aplikasi WiMAX frekuensi 3,3 GHz sampai 3,4 GHz. Yang kedua, mensimulasikan antena triple biquat untuk aplikasi WiMAX frekuensi 3,3 GHz sampai 3,4 GHz dengan menggunakan CST Studio. Ketiga, hasil fabrikasi antena bekerja sesuai dengan yang diharapkan pada perancangan dan simulasi. Alur pemodelan. Dalam perancangan dan pembuatan antena dipole microstrip 4 larik dipole diperlukan beberapa tahap pengerjaan. Di antaranya tahap pertama adalah penentuan spesifikasi antena, yaitu frekuensi kerja, bandwidth, gain, polarisasi, dan pola radiasi. Setelah penentuan spesifikasi antena, tahap kedua adalah penentuan dan perhitungan dimensi antena, bertujuan untuk menentukan dimensi antena yang akan dirancang, panjang saluran transmisi, dan letak pencatuan agar diperoleh hasil yang sesuai dengan spesifikasi antena. Setelah dilakukan proses perhitungan dan pemodelan antena, kemudian dilakukan perancangan dan simulasi terhadap antena pada software CST Studio. Tahap terakhir adalah merealisasikan antena yang telah dirancang dan melakukan analisis perbandingan antara hasil simulasi dengan hasil realisasi antena yang telah dirancang. Berikut adalah diagram alir pembuatan antena. Mulai, kemudian spesifikasi antena, kemudian penentuan dimensi antena, kemudian simulasi, kemudian jika hasil simulasi sesuai, maka dilanjutkan ke fabrikasi antena. Jika tidak, dilakukan optimasi dimensi antena kembali. Ketika sudah difabrikasi antena, kemudian dilakukan pengukuran antena. Lalu perbandingan dengan hasil simulasi. Jika hasilnya baik, maka lanjut ke prototipe antena. Jika tidak, dilakukan optimasi dimensi antena kembali dan dilakukan simulasi kembali. Spesifikasi rancangan antena. Frekuensi kerja 3,3 sampai 3,4 GHz, bandwidth 100 MHz, impedansi 50 ohm, pola radiasi omnidireksional, VSWR kurang lebih dari 1,5, polarisasi linear, gain lebih dari 5 dBi, jumlah elemen yaitu 4 elemen. Penentuan dimensi antena. Dimensi antena yang dirancang berkaitan dengan spesifikasi antena yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah awal dalam menentukan dimensi antena adalah menentukan dimensi patch antena, kemudian adalah menentukan jenis feedline yang akan digunakan dan dimensi feedline. Setelah itu,
Menentukan dimensi substrat antena yang menggunakan bahan epoksi FR4. Langkah akhir adalah menentukan dimensi ground plane yang digunakan karena sangat berpengaruh terhadap antena yang telah dirancang. Dimensi patch. Dimensi antena yang dirancang berkaitan dengan spesifikasi antena yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah awal dalam menentukan dimensi antena adalah menentukan dimensi patch antena. Kemudian adalah menentukan jenis feed line yang akan digunakan. Dan dimensi feed line bentuk patch dari antena microstrip dipole ini adalah persegi panjang dengan panjang patch adalah lambda per 2. Antena microstrip dipole ini terdiri dari 2 lengan dengan panjang tiap lengan adalah lambda per 4. Penentuan dimensi awal dari patch antena ini diambil dari persamaan berikut. Pertama yaitu menentukan lebar patch antena. Rumusnya adalah W sama dengan C per 2 FR akar 2 bagi epsilon R plus 1 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2 kali 3,35 dikali 10 pangkat 9 dikali akar 2 dibagi 4,9 plus 1 sama dengan 26 mm. Kedua yaitu menentukan panjang antena. Karena nilai dari W dibagi kurang lebih dari 1, maka nilai epsilon F adalah sebagai berikut. Epsilon F yaitu epsilon R plus 1 dibagi 2 plus epsilon R dikurang 1 dibagi 2 dikali 1 dibagi pangkat 1 plus 12H dibagi W sama dengan 4,9 plus 1 dibagi 2 plus 4,9 kurang 1 dibagi 2 dikali 1 bagi pangkat 1 plus 12 kali 1,6 per 26 sama dengan 4,89 mm. Dilanjutkan dengan mencari lambda. Lambda yaitu C dibagi F pangkat epsilon F. C dibagi F akar epsilon F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 3,35 kali 10 pangkat 9 kali akar 4,89, yaitu hasilnya adalah 40,4 mm. Dilanjutkan mencari L sama dengan setengah lambda sama dengan setengah kali 40,4 mm sama dengan 20,2 mm. Penentuan panjang saluran transmisi didapat dari persamaan berikut. Lambda G sama dengan C dibagi F akar epsilon F sama dengan hasilnya yaitu 40,4 mm. L sama dengan 1/4 lambda yaitu 1/4 dikali 40,4 mm sama dengan 10,1 mm. Dimensi ground plane. Secara ideal ground plane yang digunakan memiliki luas dan tebal yang tidak terhingga. Kondisi ini jelas tidak mungkin untuk direalisasikan, namun hal ini dapat diatasi untuk menciptakan kondisi finite ground plane. Dimensi minimum ground plane yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi ini diberikan melalui persamaan berikut. LG sama dengan 6H plus L, WG sama dengan 6H plus W. Dengan demikian untuk tebal substrat H sama dengan 1,44 mm, serta tinggi patch A sama dengan 26 mm dan panjang sisi patch B 20,2 mm, maka akan diperoleh dimensi minimum ground plane AG adalah sebesar 28,84 kali 34,64 mm untuk masing-masing patch. Ground plane yang dipakai pada kali ini adalah ground plane berbentuk rectangular yang mempunyai ukuran 9 kali 85 mm. Dimensi substrat. Dimensi dari substrat yang dibuat tidak mengikuti nilai dari dimensi ground plane, yaitu dengan ukuran 9 kali 85 mm. Sedangkan ukuran dari substrat sendiri yaitu 85 kali 186 mm. Bahan dielektrik yang digunakan sebagai substrat pada antena ini adalah epoksi FR4. Karakteristik dasar dari epoksi FR4 ini yaitu permitivitas relatif yaitu 4,4, los tangannya 0,000815, ketebalan dielektrik yaitu 1,6 mm. Lanjut ke perancangan antena pada software CST Studio Suite. Iterasi pertama yaitu menentukan new template dan pilih MW dan RF dan optical, kemudian pilih antena.
Pilih tipe antena untuk membuat antena triple biquad. 3. Pilih time domain sebagai solver. Satuan parameter untuk pembuatan antena sebagai berikut. Dimensinya mm, frekuensinya gigahertz, time-nya nanosecond, temperaturnya Kelvin, voltage, current-nya ampere, resisten ohm, conductance-nya S, inductance-nya H, dan kapasitansinya F. Lanjut, mengatur frekuensi dan hasil yang digunakan untuk perencanaan antena. Frekuensi minimum kita isi 3,3 GHz, frekuensi maksimalnya 3,4 GHz. Mengulas project template yang telah dipilih dan menamakan template sesuai keinginan. Berikut, mengisi parameter dimensi antena yang telah dihitung. H yaitu adalah tinggi substrat, yaitu 1,44. LF adalah panjang feeder, yaitu 15. LG panjang ground 70. LP panjang patch sama dengan 23. LS sama dengan panjang substrat, yaitu 70. T sendiri adalah tebal substrat, yaitu 0,035. WF adalah lebar feeder, yaitu 1. WG adalah lebar ground 9. WP adalah lebar patch, yaitu 4. WS adalah lebar substrat, yaitu 34. Membuat substrat rektangular menggunakan brick pada modeling. 9. Memasukkan parameter untuk membentuk substrat. Berikut parameternya. Lanjut, membuat ground menggunakan brick dengan parameter ground yang sudah dihitung. Membuat beberapa fitline pada antena menggunakan brick dengan beberapa parameter. 12. Membuat patch antena yang memiliki jarak 1 mm tiap patch dengan parameter yang telah dihitung. Nah, berikut parameter breaknya. Nah, ini hasilnya. Hasil iterasi kesatuan antena triple biquad. Perancangan antena triple biquad pada iterasi 1 mendapatkan beberapa hasil seperti VSWR dan gain yang memiliki nilai masing-masing sebesar 9,235 dan 4,46 dBi. Pada iterasi 1 ini belum dilakukan optimasi sehingga hasil yang didapat belum mencapai nilai spesifikasi yang ditentukan untuk membuat antena triple biquad. Selain VSWR dan gain, iterasi 1 ini mendapatkan hasil pola radiasi dan return loss antena triple biquad. Berikut VSWR-nya. Dan berikut adalah hasil gainnya. Berikut gambaran return loss pada iterasi pertama. Nah, berikut pola radiasinya. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pola radiasi antena adalah omnidireksional. Pola radiasi azimut sebagai berikut. Dan pola radiasi elevasi sebagai berikut. Iterasi 2, step awal sama dengan pada iterasi pertama, yaitu pada step 1-6. Hanya dibedakan di parameternya saja. Untuk H-nya sendiri 1,44, untuk LF1-nya sama dengan 30, LF2 sama dengan 67, LF3 sama dengan 81, LG-nya 84,8, LP-nya sama dengan 24, LS-nya sama dengan 260, T-nya 0,035, WF1-nya 1, WF2-nya 2. Membuat substrat rektangular menggunakan brick pada modeling. Memasukkan parameter untuk membentuk substrat. Nah, ini parameter pada kolom bricknya untuk membentuk substrat. Membuat ground menggunakan brick dengan parameter ground yang sudah dihitung. Membuat beberapa fitline pada antena menggunakan brick dengan beberapa parameter. Berikut parameternya dan berikut fitline-nya.
Membuat patch antena yang memiliki jarak 1 mm tiap patch dengan parameter yang telah dihitung. Berikut parameter pada bricknya, dan berikut gambar patch antenanya. Lanjut, hasil iterasi 2 antena triple biquat. Perancangan antena triple biquat pada iterasi 2 mendapatkan hasil seperti SWR dan gain yang memiliki nilai masing-masing sebesar 2,2335 dan 7 dBi. Pada iterasi 2 ini belum dilakukan optimasi sehingga hasil yang didapatkan belum mencapai nilai spesifikasi yang ditentukan untuk membuat antena triple biquat. Selain VSWR dan gain, iterasi 3 ini mendapatkan hasil pola radiasi dan return loss antena biquat. Berikut gambaran VSWR-nya. Berikut gambaran gain-nya. Dan berikut untuk hasil return loss pada iterasi kedua. Pola radiasi pada iterasi 2. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pola radiasi antena adalah omnidireksional. Yang pertama adalah pola radiasi azimut, yang kedua adalah pola radiasi elevasinya. Untuk iterasi kedua. Lanjut, iterasi ketiga. Sama seperti tadi, step awalnya sama pada iterasi 1 dan 2, hanya dibedakan parameternya saja. Di sini parameternya yaitu WS sama dengan 85, LS sama dengan 186, H sama dengan 1,44, WP sama dengan 5, LP sama dengan 24, WF1 sama dengan 1, LF1 sama dengan 30, WF2 sama dengan 2, LF2 67, dan GP sama dengan 1. Lanjut, membuat substrat rektangular menggunakan brick pada modeling. Memasukkan parameter untuk membentuk substrat. Membuat ground menggunakan brick dengan parameter ground yang sudah dihitung. Lanjut ke membuat beberapa fit line pada antena menggunakan brick dengan beberapa parameter. Nah, fit line-nya 1, 2, 3. Nah, ini untuk parameter bricknya sendiri. Parameter brick pertama, parameter brick kedua, dan parameter brick ketiga. Lanjut, membuat patch antena yang memiliki jarak 1 mm tiap patch dengan parameter yang telah dihitung. Hasilnya seperti berikut. Berikut adalah parameter bricknya. Lanjut, nah ini hasil iterasi 3. Perancangan antena triple biquat pada iterasi 3 mendapatkan beberapa hasil seperti VSWR dan gain yang memiliki nilai masing-masing sebesar 1,0721 dan 6,643 dBi. Hasil tersebut sudah mencapai nilai spesifikasi yang ditentukan untuk membuat antena triple biquat. Hasil didapat setelah melakukan optimasi sehingga mendapatkan nilai parameter seperti pada tabel 1,1. Selain VSWR dan gain, iterasi 3 ini mendapatkan hasil pola radiasi dan return loss antena triple biquat. Parameter dimensi antena setelah optimasi yaitu lebar substratnya sama 85, panjang substratnya 186. WA-nya sama dengan 5, LP 24, WC-nya sama dengan 1, LC-nya 30, WD-nya 1, WE-nya 2, LE 67, WF 1, LF 81. Panjang ground plane 84,8, lebar ground plane 10. Berikut hasil iterasi 3 VSWR-nya. Berikut gambaran gain-nya. Lalu berikut gambaran return loss-nya untuk iterasi 3. Dan berikut pola radiasi untuk iterasi 3. Yaitu yang pertama pola radiasi azimutnya, dan kedua pola radiasi elevasinya. Tabel perbandingan hasil iterasi 1 sampai dengan 3 sebagai berikut. Untuk iterasi pertama, gainnya didapat 4,66 dBi, VSWR-nya 9,235, pola radiasinya yaitu omnidireksional. Untuk iterasi kedua, gainnya 7 dBi,
VSWR 2,2335 dan pola radiasinya omnidireksional. Untuk iterasi 3 mendapatkan gain 6,643 dBi, VSWR 1,0721 dan pola radiasinya omnidireksional. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.